bersyukur sebab ada Tuhan Yesus yang berkarya bagi kami hari ini. Haleluya Yesus. Our Father
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Kita bersyukur Tuhan berikan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan, dan untuk terus maju melihat setiap goresan tangan Tuhan dalam hidup kita. Melihat mujizat keajaiban yang Dia kerjakan di depan kita. Seperti bangsa Israel yang melihat laut yang terbelah dan seterusnya. Mari terus bersyukur. Dan pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Yeremia 23 kita baca ayat yang ke-24. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya ingin melihat ayat ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah orang jahat yang sedang mengira dirinya bisa bersembunyi dari kemahatauan Tuhan. Yang kedua, orang yang sedang tidak percaya diri, yang mengira bahwa Tuhan luput melihat kehidupan dia yang sedang berat. Yang pertama, mari kita lihat dari sudut pandang yang paling tidak kita sukai, yaitu orang yang jahat terlebih dahulu. Ada orang yang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian. Kita andaikan orang ini adalah orang yang evil, jahat, ya, bad people. Firman Tuhan berkata, masakan aku tidak melihat dia? Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Bahkan ayat ini berkata bahwa Tuhan itu omniscient, maha tahu. Kita baca juga di dalam Mazmur, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya. Kita tidak bisa menjauh, bersembunyi, tidak ada sembunyi di hadapan Tuhan. Ingat, Adam dan Hawa tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ya. Daud tidak bisa menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya Tuhan pakai Nabi Nathan. Oleh karena itu mari kita sadar tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Isi hati kita pun Dia tahu. Kalau kita sedang merancangkan yang jahat terhadap seseorang, kalau kita sedang marah terhadap seseorang, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak bertindak. Tuhan tidak bertindak bukan berarti Tuhan pasif. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali ke jalur yang baik dan benar. Supaya kita tidak tersesat lebih dalam, semakin jauh dari Tuhan. Ya, Tuhan hanya ingin kita kembali, tidak terlalu jauh. Ya. Sebab kalau sudah terlalu jauh itu mungkin kita sudah lupa jalan kembali. Nah, tapi di sini baiknya Tuhan, Dia selalu memberikan jalan kembali kepada kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dikatakan, aku memenuhi langit dan bumi. Artinya, tidak ada yang tersembunyi. Saudara mau bersembunyi dimanapun, gitu. Tidak ada yang tersembunyi. Sebelum saya lahir, saudara, ada, ya tentunya banyak saudara juga yang belum lahir ya. Pada saat itu, ada seorang tokoh yang kontroversial bernama Adolf Hitler. Ketika partainya dikalahkan,
kekuasaannya berakhir. Maka dikatakan dia berlari untuk bersembunyi. Sampai detik ini, tidak ada yang berani memberi klaim yang pasti di mana dia. Ada yang bilang masih hidup dan ada di Argentina. Ada yang bilang dia mati di bunkernya, dibunuh di Jerman. Mungkin bukan di Jerman tapi di Eropa. Ya. Ada yang bilang, bahkan ada yang bilang, saya dengar Adolf Hitler ke Indonesia. Saya juga baru dengar ini. Ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia namanya jadi apa. Ya. Atau masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Tidak ada yang bisa beri kepastian. Terus juga ada lagi manusia yang berusaha mencari misalnya makam Firaun yang ini misalnya. Atau ya yang Kristen, yang rohani aja. Manusia mencari di mana posisi tabut perjanjian Allah. Ada yang bilang, ini di suku ini, dilacak sejarahnya. Maka dilakukan excavation, penggalian dan seterusnya. Manusia itu tidak omnisien, manusia itu terbatas. Tapi kabar baik, kalau tadi kita sudah belajar dari sisi yang satu, sisi orang yang jahat tidak bisa lari dari Tuhan, lari dari keadilan Tuhan dan lari dari kebaikan Tuhan. Sekarang yang kedua, orang yang sedang tidak percaya diri, orang yang sedang lemah, orang yang sedang hampir putus harapan pada Tuhan. Engkau tidak bisa lari dari kebaikan Tuhan. Hanya karena engkau belum melihat kebaikan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak baik. Dia omnisien, dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan kapan dia harus lakukan itu. Dan dia tahu kalau kita belum siap, ya tidak akan dia berikan. Dan kalau ada orang lain yang saudara lihat lebih diberkati dari saudara, gak perlu menghakimi dan berkata bahwa orang itu pasti lebih siap. Gak, bukan urusan kita. Urusan kita adalah Tuhan, biar aku didapati layak untuk menjadi your steward, pengelolamu. Didapati layak untuk menjadi pengelola berkat Tuhan. Didapati layak untuk naik level. Didapati setia dalam perkara kecil sehingga dipercayakan perkara yang lebih besar. Kemana kita bisa menjauhi hadirat Tuhan? Dia omnisien, dia maha tahu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, in both ways, dia Allah yang selalu melihat kita. Bahkan ya, dalam Mazmur 139 ayat 7 tadi saya sudah singgung ya. Kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kemana kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Gak bisa. Orang jahat gak bisa lari dari Tuhan. Orang baik gak bisa lari dari kebaikan Tuhan. Baik tapi sedang takut, rugi, gak usah takut. Kebaikan Tuhan itu ada. Dia tahu pergumulan kita. Ada proses yang sedang kita lalui, mari kita jalani sampai kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Sampai kapan? Bukan urusan kita. Biar kita didapati tetap setia. Ya. 1 Raja 8 ayat 21 mencatat bahwa benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Dijawab, lah, wong langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak cukup untuk didiami oleh Tuhan karena dia begitu besar. Mungkin bukan secara fisik ya, tetapi secara knowledge. Dia terlalu besar. Manusia itu bahkan sampai detik ini saudara, sedang meneliti alam semesta satu persatu ditemukan. Sedangkan Allah itu lebih dari semuanya itu. Maha tahu. Mari pandang Allah yang maha tahu. Dan berkata, engkau besar Tuhan. Gadol. Arti kata gadol itu bukan cuma, saudara ya, gembrot, besar, lamban, bukan.
Tetapi gadol itu artinya, gadol itu biasanya disematkan ke pahlawan. Great. Artinya dia itu pasti tidak akan salah langkah. Dia pasti akan melakukan yang baik, yang benar. Dia tidak akan melalaikan kita. Dia tidak akan jadi Allah yang slordig, ya kata orang Belanda. Lalai, enggak akan. Dia Allah yang sangat baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Pagi hari ini, biar iman kita mendengar ini. Dia Allah yang besar yang selalu melihat kita. Kita tidur, dia jagai. Kita bangun, dia sertai. Kita tidak jauh dari dia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Mari dapati kekuatan yang baru di dalam dia. Saudara pasti bisa. Saudara pasti kuat. Karena Yesus bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk pagi hari yang baru. Dan biar di dalam nama Yesus, semua orang yang mendengarkan ini sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.